Si pengung nurakewo Tentaya kamira tetap liwe. Gila, kau sudah tidak waras apa Ted? Kita nanti bisa mati sesak nafas. Mau bakar diri pula. Sungut Bagas. Yang nyuruh bakar diri itu siapa? Dasar bego. Mau pulang tidak? Sentak Teddy. Mereka jadi seperti saat masih SMA saja, sering ngeyel dan adu argumen. Maulah, jawab Bagas. Ya udah cepetan bego, jawab Teddy lagi. Apa lo bilang? Gua bego? Lu kali yang bego, sungut Bagas. Teddy menendang pantatnya pelan. Tiba-tiba ada rasa bahagia di hati kedua pria itu. Entahlah karena apa. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka berdua lakukan. Teddy menemukan sebuah pokor kuningan dari dalam buffer besar ruang tengah. Tidak terlalu besar, hanya seukuran mangkuk bakso. Tapi itu juga sudah cukup bagi Teddy. Sementara Bagas, ia mencari kertas dalam laci. Setelah menemukan beberapa lembar kertas berkas dan atas izin dari Cynthia, kemudian Bagas membawanya ke hadapan Teddy yang sudah mengumpulkan semuanya di lantai. Mereka duduk memutar sementara Teddy dan Rani duduk berhadapan. Teddy menerima beberapa kertas yang diberikan oleh Bagas. Setelah diremas kertas itu, kemudian dibakar lalu dimasukkan ke dalam pokor. Teddy menatapi api tersebut sehingga tidak mudah padam dan kertas tidak cepat habis. Api kecil meliuk seperti api lilin. Semua menanti dengan tak sabar dan gemetar. Ada perasaan risau juga ketakutan di hati masing-masing. Gimana Ran? Kamu yakin sudah siap? Tanya Teddy tegas. Rani menatap Teddy lurus. Aku siap, tapi aku belum yakin, ucap Rani pelan. Ya udah nggak apa-apa, kita coba aja dulu ya, kata Teddy sabar. Lalu Rani mengangguk. Teddy meminta tangannya. Tampak sedikit gemetar tangan Rani saat digenggam oleh Teddy. Ran, relax. Gak sakit kok. Aku cuma butuh 1 tetes darahmu. Gak banyak. Rani tersenyum kecut. Bukan itu yang membuat ia jadi serba salah. Genggaman tangan Teddy yang mengalirkan rasa aneh. Lalu Teddy meraih pisau lipat dari saku jaketnya. Perlahan ia arahkan ke salah satu jemari Rani. Seketika Rani memejamkan kedua matanya membuat Teddy malah menatapnya. Bagas yang duduk persis di belakang Rani berdehem, membuat Teddy kembali konsentrasi. Ces! Satu tusukan ujung pisau yang lumayan tajam itu menggores ujung telunjuk Rani yang seketika mendesis. Darah merembas dan menetes pada nyala api dalam pokor. Dengan perlahan Teddy menarik tangan Rani di emutnya pelan-pelan. Darah seketika berhenti. Pletek, pletek. Darah itu kemudian mengeluarkan suara letupan seperti kembang api. Asap keluar halus mengeluarkan aroma aneh. Semua terlihat menahan nafas, menanti apa yang akan terjadi. Rani sempat ilpil dan merasa malu pada semuanya. Tiba-tiba petir menyambar. Angin menderu kencang. Tidak cuma menerbangkan tirai kain di ruangan tengah itu, bahkan mampu menggeser sofa. 2 orang yang tergeletak tak bernyawa yang semula tertiup kain, kini kain menutupi wajah mereka tersingkap, menimbulkan ketegangan juga ketakutan. Petir menyambar beruntunan, bahkan kilatan-kilatannya menyentuh kaca-kaca jendela. Lidah api terus menyambar laksana pecut malaikat yang sengaja untuk menggiring para iblis supaya masuk neraka. Dalam keadaan mencekam demikian, disusul hujan deras yang laksana air bah. Tidak ada yang mampu beranjak dari tempat duduk, bahkan untuk bicara saja tidak mampu. Tanpa mereka sadari, sedari tadi tangan mereka sudah saling cekal. Dalam kondisi alam yang luar biasa itu, cuman Teddy yang terlihat masih tenang. Matanya terpejam dan mulutnya tampak komat kamit. Ketenangan itu dirasakan oleh Rani. Ia pun mencoba untuk bersikap tenang. Bap! Tiba-tiba lampu mati disertai petir menyambar yang menimbulkan cahaya terang.
yang menyilaukan mata mereka, dan serempak semua memejamkan mata. Lalu hening, dan mereka semua tampak berkelimpangan di lantai, termasuk Teddy juga Rani. Entah berapa lama Bagas pun terbangun. Ia merasakan dadanya sesak. Saat ia mencoba untuk membuka matanya, Bagas mendapati seseorang tengah tertidur memeluknya. Perlahan Bagas mengangkat kepalanya untuk memastikan siapa yang memeluk dadanya. Dalam hati ia berpikir itu adalah Cynthia pacarnya. Namun Bagas berkerut dahi saat menyadari itu adalah Rani. Rani membuka matanya saat merasakan pergerakan, dan ia tersentak saat menyadari tertidur berbantal dada Bagas. "Ups, sorry," ucap Rani segera bangkit dan menatap sekeliling. Satu persatu mengeliat dan terbangun, seakan mereka habis mengalami mimpi yang panjang. "Apakah kita berhasil?" tanya Rani ragu, dan entah pada siapa ia bertanya. "Tentu saja, ini buktinya sudah siang." Rani menatap Teddy yang menjawab, padahal Teddy masih berebah dan matanya terpejam. "Sungguh, kita sudah bebas, Ted?" seru Rani tidak percaya. "Iya, lihat saja keluar," jawab Teddy pelan. Bukan Rani yang segera bangkit, tapi beberapa orang segera berlari ke arah pintu. "Ya Tuhan, itu mobil kita. Kita sudah berhasil," teriak mereka lalu saling berpelukan di pintu. Entah haru, entah senang, entahlah. Galak tawa pun terdengar di arah depan. Beberapa sudah berlari keluar. Ada yang menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Ada juga yang melakukan sujud syukur atas keselamatan mereka. Ada pula yang menangis tidak percaya. Lalu 2 orang yang semalam meninggal pun kini sudah tampak segar. Tidak ada yang memberitahu jika keduanya tadi malam meninggal. Mereka semua berpelukan. Teddy lalu bangkit berjalan keluar. Sesaat menatap Rani yang tengah memeluk sahabatnya Clara. Teddy tersenyum dan mengangguk. Rani hanya meliriknya sesaat. Semua sudah keluar dari villa. Tampak Bagas dan Cynthia sudah berada di dekat mobil mereka. Rani dan Clara keluar paling belakang. "Ted, terima kasih ya. Berkat lo kita semua selamat. Kita sekarang percaya bahwa lo adalah paranormal hebat," ucap salah seorang teman mereka sambil memeluk Teddy erat. "Apa sih lo? Bukan gue yang hebat. Ada yang sudah berjasa besar menolong kita," ucap Teddy. Matanya melirik pada Rani yang langsung memerah pipinya. "Untung ada Rani," ucap Teddy. "Apa sih lo?" sungut Rani keki. "Makasih ya Ran. Gak sangka berkat lo kita semua selamat," ucap beberapa temannya. "Bukan gue, yang di atas lah yang sudah menyelamatkan kita semua," kata Rani. "Semua berkat lo sama Teddy. Terima kasih untuk kalian berdua." Semua mengangguk dan tersenyum. "Teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena aku sebagai orang yang sudah menjadi penyebab semua ini. Dan aku mohon maaf jika acara ini tidak berlangsung dengan mulus," ucap Bagas pelan. Gak apa-apa kali. Malam tadi hebat tau. Karena semalam kita semua tidak ada yang percaya pada hal goib, apalagi mistis. Tapi sekarang kita semua percaya. Kita semua sudah diberikan juga disuguhkan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah pengalaman yang tidak akan bisa kita lupakan seumur hidup, ucap salah seorang teman mereka yang bekerja sebagai pengacara. Yang lain mengangguk dan bertepuk tangan. Suasana menjadi riuh penuh sukacita. Tiba-tiba saja Siska mendekati Clara. "Klah, sorry ya atas sikap gue sama lo. Gue sadar sikap gue tidak bisa dimaafin, tapi gue minta maaf sama lo lah," ucap Siska terbata-bata sembari berlinang air mata. Clara tersenyum dan tanpa diduga memeluk Siska erat. "Bagaimanapun juga kita adalah teman. Satu perjuangan dulu dan sampai sekarang kita tetap teman," ucap Clara bijak. "Makasih ya Clara, lo emang teman yang baik," ucap Siska. Keduanya tersenyum tulus. Siska menatap Rani dan Rani tampak biasa saja. "Ran, gue sadar bagi lo teman sejati itu adalah teman sampai mati. Gue bukan cuman sudah lo tampar, tapi hidup gue juga lo tampar.
Selama ini gue selalu iri pada kalian berdua yang bisa selalu bersama, bahkan sampai saat ini. Dan gue begitu tersentuh saat lo bilang jika ada yang berani menyentuh Clara harus langkai dulu mayat lo. Gue tahu lo itu tidak main-main. Lo udah ngajarin gue gimana bersikap bijak, tidak egois. Mau gak lo nerima gue jadi sahabat lo, Ran? Biar gue bisa banyak belajar tentang kebijakan dari lo. Tutur Siska yang membuat semua merasa terharu. Apa sih lo? Mau gue tampar lagi, hah? Sengit Rani, tapi ia peluk Siska erat. Dari dulu sampai sekarang lo adalah temen gue, sama dengan yang lain. Susah lo, susah gue juga. Seneng lo, seneng gue juga, ucap Rani. Siska menangis terisak. Makasih ya Ran, gue benar-benar telah menemukan arti teman sejati, ucap Siska. Gue jadi ikut nangis nih, pengen dipeluk juga, seru salah seorang pria bertubuh besar. Semua menatap pria itu dan tertawa. Sono lo peluk Pilar Villa aja, ledek yang lain. Udah, sini gue peluk, sahut yang lain. Oh enggak, sungutnya membuat semua kembali tertawa. Lah, lo jaga baby lo ya. Ntar kalau dia lahir jangan lupa kabarin gue pasti datang, ucap Siska pada Clara. Pasti kok, jawab Clara sembari tersenyum. Tiba-tiba ponsel salah seorang berbunyi nyaring. Segera orang itu menerima panggilan. Setelah bicara sebentar, kemudian menatap mereka tegang. Ada apa bro? Siapa yang telepon? Kenapa lo jadi tegang dan pucat? Tanya salah seorang. Diki bro, kemarin sore dia meninggal. Apa? Yang bener lo? Nggak mungkin, tadi malam dia ada di sini kok, seru yang lain. Rani juga mengiyakan. Diki meninggal karena kecelakaan di tol, mens. Semua tampak terpukul. Berarti yang dimaksud oleh Teddy adalah Diki, teman mereka yang sudah beda alam. Buktinya, pagi ini tidak ada yang melihat Diki. Bahkan mobilnya pun tidak ada di tempat parkir. Rasa penasaran membuat mereka semua ingin membuktikan. Segera mereka pulang dan menuju rumah Diki. Clara menghubungi Rani di jalan. Ia tidak bisa lanjut ke rumah Diki. Ia ingin segera pulang ke rumah dan beristirahat. Rani pun memahami. Singkat cerita, rumah duka Diki telah dipenuhi oleh para pelayat. Rani masuk dengan Siska dan teman wanita yang lain. Diki terbujur kaku, wajahnya hancur, hampir tidak bisa lagi dikenali. Rani mengusap air matanya yang mengalir di pipi, sementara Siska tampak histeris. Lalu Rani pergi tanpa pamit. Hatinya tiba-tiba menjadi resah. Ia ingat perkataan Diki semalam yang katanya hanya ingin berjumpa dengan dirinya. Di perjalanan, Rani terus dihantui perasaan cemas. Tanpa ia sadari, sepasang mata melihatnya saat ia pergi tergesa-gesa dari rumah Diki. Sampai rumah, Rani langsung melepaskan bajunya. Rasa gerah tiba-tiba saja mendarah. Ia ingin berendam dan rileks, tapi rasa cemas terus mengusik. Rani, Ran. Tiba-tiba ia mendengar seorang memanggilnya. Suaranya sayup-sayup. Gegas Rani keluar dari kamar mandi dan mencari seseorang di luar kamar. Bibi. Rani memanggil pembantunya. Iya non, ada apa non? Oh, non sudah pulang ya? Maaf, Bibi lagi di belakang tadi, seru Bi Imah sembari tergopoh menghampiri Rani. Tadi Bibi panggil saya kah? Tanya Rani tampak linglung. Enggak non, bahkan Bibi baru tahu kalau non udah pulang, ucap wanita itu heran. Rani garuk-garuk kepalanya. Ya udah, saya masuk kamar dulu Bi. Bukan cuman Rani yang bingung, Bi Imah juga ikut bingung. Rani ingin menelpon, tapi ia urungkan. Ia merasa perlu istirahat cukup saja. Segera ia rebahkan tubuhnya di tempat tidur tanpa mengenakan apapun, hanya handuk yang membungkus tubuhnya di balik selimut. Entah berapa lama ia terlelap. Tiba-tiba saja merasa ada seseorang yang menyentuhnya.
Rani hendak membuka matanya, tapi terasa berat. Ingin menepis tapi juga tidak sanggup bergerak. Sekuat tenaga, Rani mencoba untuk membuka matanya saat sentuhan itu telah mencapai area sensitifnya. "Hah!" Rani berteriak kencang saat sudah dapat menguasai jiwanya. Ia bangun dengan nafas terengah dan keringat bercucuran. Sialnya, kejadian itu selalu terulang saat Rani tengah terlelap tidur. Hari-hari Rani menjadi tidak ceria. Wajahnya sedikit kusam, juga terlihat pucat. Singkat cerita, saat ke rumah Clara, tampak Clara pun kaget melihat Rani. "Kamu sakit, Ran? Pucat banget," tanya Clara. "Enggak ah, cuman kurang tidur aja kok," jawabnya seraya nyelonor duduk di sofa. Obrolan pun kemudian terjadi. Namun Rani merasa ragu untuk menceritakan tentang pengalaman yang menjadi momok menakutkan selama setiap malam, hingga membuat Rani tidak berani untuk tidur. Singkat cerita, saat di kantor tiba-tiba ia ingat pada Teddy. Siang ini ia putuskan untuk ke rumah Teddy tanpa memberitahu pria lain. Teddy adalah seorang duda. Ia pernah menikah tapi tidak lama. Rani tidak begitu tahu tentang perjalanan hidup cowok aneh itu. Sesampainya di rumah Teddy, Teddy membuka pintu. Tampak biasa saja, tidak terlihat kaget akan kedatangan Rani. "Hei, ayo masuk," sambut Teddy ramah. Rani melangkah masuk dan edarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. "Yah, beginilah hidup sendiri," ucap Teddy yang paham pada arti tatapan mata Rani. "Cukup rajin dan bersih," ucap Rani sembari tersenyum. "Masa?" Rani hempaskan pantatnya di sofa empuk hadapan Teddy. "Lu tumben mampir ke gubuk gue, ada apakah? Jangan bilang lu kangen lagi sama gue," canda Teddy. Seketika mata Rani melotot ke arah Teddy. "Jujur, gue gak suka cowok gondrong," sengit Rani. "Masalah rambut, gampang tinggal potong kok," Rani mendengus. Lalu Teddy tertawa menang. "Ted, jujur gue ngalamin hal aneh semenjak pulang dari villa itu," ucap Rani serius. Teddy menarik nafas dalam. "Gue udah tahu," ucap Teddy serius. "Tahu dari mana lo? Saat lo pulang dari rumah Diki, lo diikuti oleh Arafa Diki." "Serius lo?" Mata Rani membulat. "Gua serius, masa bercanda?" ucap Teddy. Terus apa?" Rani sedikit merasa ragu, tapi kemudian ia menceritakan apa yang sudah ia alami selama ini. "Apa? Beraninya dia menggerayangimu?" "Teddy, please, bantu gue ya." Rani menatap wajah Teddy lurus. Ditatap begitu oleh Rani membuat Teddy tidak berdaya. Bukan cuma Diki dan beberapa orang lelaki yang menyimpan perasaan suka pada Rani, bahkan dari mulai mereka duduk di bangku sekolah dulu. Tapi Teddy bisa menyembunyikan perasaan itu dengan rapat, karena Teddy tahu siapa cowok yang disukai oleh Rani adalah Bagas, sahabatnya sendiri. Teddy tahu sampai saat ini perasaan Rani ke Bagas tidak pernah berubah, bahkan semakin besar dan menggebu-gebu. Seperti itu pula rasa yang ia rasakan pada Rani. Apalagi setelah kejadian di villa itu. Melihat sikap Rani yang dewasa dan bijaksana membuat Teddy tidak cuma cinta, tapi juga bangga pada Rani. Namun ia terus menutupi perasaan yang sebenarnya dan memilih bersikap biasa, cenderung konyol agar bisa lebih dekat tanpa membuat Rani canggung. Namun Teddy tahu kesuksesan Rani telah membuat iri dengki banyak orang. Salah satu tidak pernah Rani sadari telah berbuat keji kepada Rani, mengirim guna-guna pada Rani melalui arwah Diki. Melihat Teddy terdiam, Rani mengira Teddy tengah menerawang. Rani diam saja, tidak ingin mengganggu pemuda itu. "Ran, gue minta lo harus selalu berhati-hati ya, jaga diri baik-baik," ucap Teddy serius. "Ah, lo membuat aku takut," ucap Rani. "Gua sayang sama lo, Ran." Hampir saja kata itu keluar dari mulut Teddy.
Iya, kita kan harus selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun, ucap Teddy sembari tersenyum kecut. Tentulah, tapi jujur aku selalu terganggu dengan semua itu, Ted. Jadi takut untuk tidur, ucap Rani memelas. Teddy tersenyum dan ia yakin tidak akan pernah bisa membantu Rani. Singkat cerita, Rani pulang tanpa membawa hasil. Cuma ia akan selalu ingat pesan Teddy untuk selalu berhati-hati. Beberapa hari kemudian, siang ini, Rani akan menghadiri sebuah rapat penting yang akan diadakan oleh beberapa perusahaan. Entah apa topik dalam rapat itu, Rani tidak memeriksa dulu berkas undangannya. Dari kantornya, Rani langsung menuju gedung yang dimaksud. Ia bersama seseorang temannya satu kantor yang sudah berangkat duluan. Sampai di lobi, Rani celingukan saat mau bertanya pada seseorang satpam. Tiba-tiba saja, seseorang memanggilnya. "Rani!" Seketika Rani pun memutar kepalanya menatap pada suara itu. Tampak seorang pria tampan tersenyum ramah. "Bagas, kamu di sini?" seru Rani, antara kaget juga senang. "Sepertinya kamu diundang rapat ya?" Rani mengangguk sembari tersenyum. "Wah, pasti kamu juga sukses sekarang." Bagas tersenyum lalu menunduk. Senyum yang patah. "Enggak juga, kaulah yang kudengar telah sukses," ucap Bagas kepada Rani. Lalu Rani pun menjawab, "Dengar?" "Ya, dengar-dengar." Bagas lalu tersenyum. "Yuk kita jalan, takutnya kita terlambat," ajak Rani. Bagas mengangguk dengan senang hati. "Masih ada setengah jam lagi nih," ucap Bagas sambil melirik jam tangannya. "Oh gitu," ucap Rani sembari melangkah. "Oh iya, gimana kabar Cynthia?" Bagas menatap Rani sendu. "Pulang dari villa itu kita bertengkar hebat, Ran. Dan Cynthia minta kita putus, lalu ia kembali ke luar negeri." "Apa?" Mata Rani melotot sempurna. "Iya Ran, Cynthia cemburu buta." Rani menelan ludah getir. "Cemburu?" Rani mengulang kata Bagas. "Iya Ran, maaf, Cynthia cemburu padamu." Duk, lidah Rani terasa pahit. "Apa hubungannya denganku?" tanya Rani tidak mengerti. "Entahlah Ran, dia bilang dia bisa melihat aura dan melihat aura kita sangat cocok." Rani menatap wajah Bagas lurus. Ia ingin melihat sesuatu yang mengatakan bahwa Bagas tengah membual. Tapi tatapan mata Bagas terlihat begitu terluka dan sayu. Sebegitu terlukanya kah Bagas diputusin oleh Cynthia? Aku turut sedih ya. Aku tidak pernah ingin ikut campur dalam urusan kamu dan Cynthia. Tapi mengapa Cynthia harus cemburu hanya karena melihat aura kita cocok? Bagas menatap Rani lurus. "Yang membuat aku sedih bukan karena diputusin oleh Cynthia, Ran," ucap Bagas saat mereka sudah berada di dalam lift. "Lalu apa? Apa ada hal lain?" Lalu Bagas mengangguk. "Cynthia mengancam akan melakukan apa saja untuk menghancurkan dirimu, Ran. Dia merasa benci padamu." "Ya Tuhan, mengapa Cynthia begitu?" ucap Rani. "Ran?" Tiba-tiba Bagas mencekal tangan Rani. "Maafkan aku atas semua ini ya," ucapnya sendu. Ini kan bukan salahmu," ucap Rani. "Ya, tapi karena aku yang mengundangmu dalam acara reuni itu, perkara ini jadi muncul." "Itu karena pacarmu saja tidak dewasa," ucap Rani. "Mungkin, tapi aku tahu dia tidak main-main dengan ancamannya itu. Aku bersyukur bisa bertemu kamu di sini. Aku ingin menemuimu, tapi takut terjadi salah paham," ucap Bagas pada Rani. Tiba-tiba saja pintu lift terbuka. Keduanya segera melangkah berbaur bersama yang lain. Saat memasuki ruangan cukup besar yang hampir serupa dengan ruangan sidang para menteri, mata Rani tertumbuk pada sosok yang sangat ia kenal. Teddy, pria gondrong itu sudah duduk dan tengah asik mengobrol dengan yang lain.
Saat Rani menatap Teddy, pandangannya diikuti oleh Bagas. "Itu si Teddy," tunjuk Bagas. Rani mengangguk. "Ngapain dia di sini?" "Entahlah, Gas. Kita ke sana." Rani menatap sekeliling. "Di sana aja." Rani menunjuk kursi yang justru menjauhi Teddy. Tapi luput, Teddy sudah mengetahui kedatangan mereka. "Woi, sini!" seru Teddy. Rani dan Bagas saling pandang dan tersenyum. Sekali lagi Teddy berseru dan melambaikan tangan ke arah mereka. Karena tidak enak ditatap tamu undangan lain, keduanya memutuskan untuk menyampari Teddy. Teddy menyambut dengan senyum penuh selidik. "Kalian udah jadian?" tanya Teddy ngasal. Rani dan Bagas saling pandang. Bagas menjulet tangan Teddy gemes. "Apaan sih lo?" Bagas tampak sengit. Lalu Rani memilih mengobrol dengan yang lain. Kebetulan di sebelahnya ada 2 orang wanita. Teddy dan Bagas sibuk berkasak-kusuk. Ternyata Teddy telah resmi menjadi seorang konsultan di sebuah perusahaan. Adapun direktur perusahaan itu adalah Irawan, teman mereka juga, yang waktu itu juga hadir di acara reuni. Melihat kemampuan Teddy, Irawan merasa tertarik dan meminta Teddy bekerja di perusahaan miliknya. Meski Teddy sudah berkali-kali menolak karena ia tidak mau terkait, namun Irawan berjanji hanya akan mengajak Teddy sewaktu-waktu saja, seperti rapat kali ini. Karena terus dipaksa, Teddy akhirnya menyerah dengan satu syarat tidak mau diperintah. Rapat siang itu dihadiri beberapa kepala perusahaan penting, bahkan ada yang dari luar negeri. Tapi Rani masih sibuk dengan pikirannya tentang ancaman Cynthia. Jika itu benar, mungkinkah dirinya saat ini berada dalam bahaya? Singkat cerita, pulang dari rapat, Rani pergi dengan cepat, bahkan tidak disadari oleh Bagas juga Teddy. Saat sadar, Rani sudah tidak ada. Lalu keduanya coba menyusul, tapi mobil Rani sudah tidak ada di tempat parkir. "Kamu cari Rani?" tanya Teddy curiga. "Iya, ada yang ingin aku sampaikan kepadanya." Teddy tersenyum penuh arti. "Jangan terlalu kau kejar, nanti malah semakin menjauh dia." Bagas mendesah, lalu segera pamit untuk pergi. Setelah pertemuannya dengan Bagas yang itu, keadaan semakin kacau. Hampir setiap malam, Rani bermimpi tentang Bagas. Tak lepas dari cemburuan yang membuat dirinya lupa diri. Sampai saat Bagas dengan buas menciumnya. Dan ketika itu pula, wujud Bagas berubah menjadi sosok menyeramkan. Rani menjerit dan terbangun dari tidurnya. Nafasnya memburu dengan keringat dingin bercucuran. Hampir setiap malam, mimpi buruk itu terus terulang. Singkat cerita, siang ini Rani kembali ke rumah Teddy, berharap Teddy bisa memberitahu solusi atau penangkal agar ia bisa terbebas dari mimpi sialan itu. Teddy menyambutnya dengan senyum di kulung. Rani tidak peduli. Ia segera masuk ke dalam rumah Teddy. "Ayo, bicara di dalam saja," ajak Teddy yang membuat Rani berkerut dahi. "Ruang kerja maksudku," ralat Teddy. Tapi ia yang duluan melangkah, tidak peduli Rani akan merasa canggung atau tidak. Namun saat melihat ruang kerja, yang dimaksud adalah hamparan karpet tebal warna jingga, serta sebuah meja pendek ukuran kecil yang terdapat sebuah cermin bulan berbingkai. Entahlah untuk apa fungsi dari cermin tersebut. Melihat Teddy duduk bersila, Rani juga segera duduk tanpa disuruh. Mereka duduk berhadapan di dekat oleh meja. "Sepertinya kali ini sungguh serius," tebak Teddy sambil menatap wajah Rani lurus. "Aku percaya kau pasti bisa membantuku," ucap Rani tegas. Teddy mendesah. "Aku gak yakin." "Kumohon Ted, aku sudah capek." Rani menatap sendu. Teddy menatap tidak sampai hati. Bagaimanapun hati kecilnya tidak pernah rela ada yang menyakiti juga mengusik jiwa Rani. "Aku cuma punya saran, semoga itu bisa menjadi sebuah pencegahan," tegas Teddy. Ia harus katakan meski ada perasaan sakit di ulu hati. "Katakanlah Ted, apa saranmu?" Pinta Rani tak sabar. "Menikah,"
ucap Teddy serius. Rani melebarkan matanya. Menikah? Ulang Rani. Ya, karena guna-guna model gini bisa berhenti dengan cara si korban menikah. Rani terdiam menunduk. Lantas aku harus menikah dengan siapa? Ucap Rani bingung. Kamu harus menikah dengan orang yang kamu cintai dan juga mencintaimu, tegas Teddy. Rani mendesah. Tapi apa betul aku ini diguna-guna? Tanya Rani tidak yakin. Apakah mimpi itu seperti nyata? Tanya Teddy. Rani mengangguk. Sentuhan juga cumbuan itu seperti nyata, dan kamu dapat merasakan begitu jelas bukan? Rani kembali mengangguk. Aku yakin kamu 100% terkena guna-guna. Rani menatap Teddy lurus. Tapi itu cuma mimpi, jawab Rani. Bukan mimpi, Ran. Itu alam bawah sadar. Kamu bisa merasakan padahal kamu tidak mengalami. Rani terdiam. Kamu harus jujur. Soal apa? Jawab Rani. Apakah kamu pernah klimaks? Rani menggeleng. Makhluk itu seketika berubah menjadi sosok seram, jawab Rani. Dan kamu terbangun? Rani mengangguk. Aku bisa buktikan kalau ini adalah sejenis guna-guna, jawab Teddy. Maksudmu? Rani menjawab. Agar kau percaya saja. Rani menatap serius Teddy. Teddy tersenyum. Apa kamu mau bukti? Rani terdiam. Pejamkan matamu. Rani segera terpejam tanpa ragu. Beberapa detik kemudian, Rani merasa sentuhan di pipinya. Sentuhan sebuah tangan perkasa. Tangan Teddy. Tapi Rani tetap terpejam. Semakin lama semakin menjalar. Naluri Rani pun mengikuti. Mulutnya mendesis, merasa dan menikmati cumbuan bibir Teddy. Makin lama semakin menjadi. Rani sudah tidak tahan lagi. Ingin membuka matanya, tapi terasa begitu berat. Rani tidak ingin melanjutkan, karena sepertinya Teddy tidak suka ditanya masalah pribadinya. Boleh kutanya? Teddy mengangguk. Apakah kita tadi melakukan hubungan? Rani menunggu jawaban. Secara batin iya, jawab Teddy tegas. Apakah kita dosa? Jawab Rani. Tentu saja, jawab Teddy lagi. Kenapa kamu lakukan? Jawab Rani. Aku hanya ingin membuktikan kepadamu, Ran, bahwa guna-guna seperti itu ada. Jawab Teddy. Kau tahu siapa yang telah mengguna-gunaiku? Tanya Rani. Sepertinya seseorang wanita yang merasa iri padamu. Anggapan Teddy hampir tepat jika benar itu adalah Cynthia. Tapi bisa jadi Teddy sudah tahu dari Bagas. Sebaiknya jangan pernah kau ceritakan masalah ini pada Bagas, ucapnya serius. Kenapa? Rani merasa penasaran. Bisa jadi yang melakukan ini adalah Bagas. Cynthia maksudmu? Kejar Rani. Teddy tidak menjawab, juga tidak mengangguk. Ini hanya sebatas instingku saja, jawabnya. Lalu kenapa Bagas tidak boleh tahu? Teddy terdiam sesaat. Aku takut dia merasa bersalah dalam hal ini. Hanya Teddy tidak tahu jika Bagas telah tahu semua ini dan ia benar-benar merasa bersalah. Tapi soal yang selalu ia alami selama ini, Bagas belum tahu. Dan mungkin juga Teddy mengira jika arwah Diki lah yang selalu mengganggunya. Padahal sosok itu selalu datang dengan wajah Bagas dan berganti menjadi sosok menyeramkan yang adalah arwah Diki yang tengah dikendalikan oleh sebuah kekuatan besar. Entahlah, hari demi hari dilalui oleh Rani tidak bersemangat. Clara menatap Rani tajam. Ran, sepertinya kau menyimpan sebuah rahasia besar dariku, ucap Clara yang mengagetkan Rani. Clara memang tidak bisa dibohongi. Ia akan tahu jika Rani sedang menghadapi masalah. Rani mendesah. Aku hanya tidak ingin masalahku mengganggumu, Clara, ucap Rani pelan. Kau sudah tidak menganggapku teman lagi kah? Clara melotot marah. Bukan itu. Sebentar lagi kau akan menghadapi masa bersalin. Aku tidak ingin kau terganggu dengan ikut memikirkan masalahku, ucap Rani.
Clara menatap Rani serius. Justru aku akan kepikiran terus jika kamu tidak mau membicarakan tentang apa masalahmu. Rani terdiam menunduk. Nanti aku janji akan cerita. Saat ini aku sedang coba untuk berdamai dengan perasaanku dulu. Clara semakin tidak mengerti. Tapi tidak pada Clara sebagai sahabat, tidak pula pada Siska. Meski Siska saat ini telah banyak berubah, namun bagi Rani cukup hanya Teddy yang tahu dan berharap Teddy bisa segera membantu. Tapi jika syaratnya ia harus segera menikah, Rani jadi bingung sendiri. Harus dengan siapa ia menikah? Laki-laki yang ia cintai cuma Bagas. Namun ia tidak pernah yakin jika Bagas juga mencintai dirinya. Singkat cerita, Teddy menatap wajah Rani yang murung. Rani tidak peduli pada Teddy yang sejak tadi menatapnya meski ia tahu dan risih. Jika saja aku adalah pria yang kamu cintai, Ran, maka semua akan mudah, ucap Teddy. Rani mengangkatkan wajah. Kau tidak bisa menikah denganku, kenapa? Tanya Rani sendu. Teddy mendesah. Aku tahu cintamu bukan untukku. Rani mendesah. Sejak tadi pesanan cemilan belum ia sentuh, sementara Teddy sudah menghabiskan seperempat kopi cappuccino-nya. Jadi aku harus gimana? Tanya Rani kemudian. Apa jika aku tidak segera menikah, guna-guna itu akan terus-menerus menimpaku, Ted? Tanya Rani. Iya, bahkan sampai kamu meninggal, jawab Teddy. Ted. Spontan Rani mencekal tangan Teddy. Aku bisa apa, Ran? Ucap Teddy. Padahal hampir setiap malam Teddy selalu melakukan ritual juga semedi untuk melawan guna-guna itu, namun ternyata tidak berhasil. Kamu yang sabar ya. Kita akan cari jalan keluarnya secepatnya, ucap Teddy pelan sembari membalas cekalan tangan Rani. Celakanya, saat itu tiba-tiba Bagas melintas dan sempat berhenti untuk menyapa. Tapi demi melihat keduanya sedang berpegangan tangan, Bagas urung menyapa, bahkan pergi diam-diam. Tidak ada yang melihat Bagas. Keduanya sedang dirundung masalah besar. Bagas yang tidak menyangka ternyata Teddy juga menyimpan hati pada Rani. Namun Teddy begitu rapat menyembunyikan perasaan. Namun anggapan Bagas, cara Teddy sangat licik. Benar-benar licik. Teddy menjadi penghalang di saat perasaan Bagas mulai tersentuh oleh Rani. Bagas tidak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Saat bertemu Teddy di sebuah kafe, Bagas bersikap biasa, namun dalam hati begitu dongkol meminta ampun. Bagas tidak bisa menyela Teddy juga Rani dalam hal ini, tapi perasaannya sudah terlanjur terbakar. Entahlah, menurut Teddy, jika Rani tidak ingin didatangi oleh gangguan itu kembali, maka mereka harus melakukan hubungan batin. Saat malam sepi, namun begitu mencekam, Rani menghubungi Teddy yang tentunya selalu siaga. Gangguan itu datang lagi ya? Tebak Teddy. Tidak ada sautan, hanya isakan perih suara Rani. Teddy merasa dadanya ikut sakit. Rani, jangan menyerah ya. Aku takut, Ted. Benar-benar takut, hisak Rani. Lalu Teddy memejamkan mata, meresapi sakit dan pedihnya rintihan Rani. Keduanya harus melakukan itu agar guna-guna itu tidak bisa menyentuh Rani. Jadilah setiap malam mereka harus bercinta secara gaib. Namun itu membuat Teddy drop. Rani sangat cemas saat Teddy mengatakan bahwa dirinya tidak fit. Siang itu sepulang dari kantor, Rani menemui Teddy di rumahnya yang sepi. Teddy terlihat sangat pucat, seakan tiada darah setetes pun di wajahnya. Rani begitu cemas, namun tidak bisa berbuat banyak. Ted, ku antar ke dokter yuk, kamu pucat sekali, ucap Rani pelan. Aku gak apa-apa kok, santai aja, jawab Teddy menolak menatap Rani. Ih, kamu tuh seperti mayat hidup tau gak? Canda Rani. Itu membuat Teddy tersenyum. Gak apa-apa kok, aku bahagia, ucapnya membuat Rani bingung. Sakit kok bahagia? Sewot Rani. Teddy tertawa geli. Nanti juga sembuh, gak apa-apa Ran. Atau kamu takut aku mati ya? Goda Teddy membuat Rani cemberut. Udah ayo ke dokter, jangan bercanda,
tegas Rani. Buat apa? Percuma. Paling dokter akan mengatakan aku kurang darah. Itu doang, ucap Teddy. Ya, seenggaknya kan bisa ditambahin darah. Teddy malah tertawa ngakak membuat Rani kesal. Obatnya hanya satu. Ucapannya serius menatap Rani lurus. Apa? Tanya Rani dan tiba-tiba jadi deg-degan. Teddy tertawa puas. Berjumbo, Rani berkerut dahi. Bukannya tiap malam ya? Ucap Rani malu. Harus nyata. Rani melotot. Kamu ya? Teddy geleng-geleng. Aku juga tidak akan memaksamu lah. Ucapnya serius membuat Rani mendesah. Kalau aku izinkan? Tanya Rani. Matanya menatap wajah Teddy lurus. Teddy tersenyum dan perlahan mendekatkan wajahnya ke wajah Rani, yang kemudian Rani terpejam. Rani merasa begitu anak KBG lagi. Ia sudah pantas merasakan cumbuan seorang pria. Semua dilakukan Teddy secara nyata. Bajunya acak-acakan, rambutnya kusut. Namun tiba-tiba saja Teddy tersentak dan segera berlari ke kamar mandi. Rani melongo, padahal tinggal satu langkah lagi Teddy mendapatkannya semua. Rani rupanya telah putus asa dan ia berharap Teddy akan menikahinya. Namun apa yang terjadi? Rani jadi merasa bingung. Aku tidak pernah tahu apa Teddy mencintaiku atau tidak. Kening Bagas berkerut. Bukannya kalian sering jalan berdua? Gak sering sih, pernah, ucap Rani. Sepertinya sudah saling cocok tuh, kata Bagas. Kalau cocok kita pasti sudah lama menikah. Bagas tertawa geli. Gimana sih? Aku jadi bingung, ucapnya. Kenapa harus bingung? Bagas tidak tahu harus bagaimana. Tertawa geli dan serba salah. Yang betul, kamu sudah punya pacar belum? Belum, Bagas terengah-engah. Yang jelas aku tidak pernah mencari pacar, ucap Rani serius. Terus? Nggak akan nikah selamanya? Goda Bagas. Rani tersenyum. Justru aku sedang mencari calon suami. Seketika Bagas tersendak. Segera ia meraih gelas air di hadapannya dan meneguknya tandas. Rani tertawa geli. Kamu kenapa sih? Tanya Rani. Bagas tersenyum malu. Gak apa-apa, ucapnya sambil menunduk. Tiba-tiba ponsel Rani bergetar. Sebuah panggilan masuk. Rani membuka, ternyata Teddy yang memanggilnya. Halo Ted, sambut Rani. Bagas mendesah. Enak sekali jadi Teddy, bisa dengan mudah bicara dengan Rani. Tidak seperti dirinya yang entah mengapa tiba-tiba lidahnya terasa keluh. Begitu kaku sikap Bagas di hadapan Rani, dan Bagas pun menyadari itu. Tidak banyak yang mereka obrolkan di ponsel. Intinya mereka akan bertemu di suatu tempat. Rani tersenyum setelah meletakkan ponsel di atas meja. Sepertinya bakal ada kencan nih, ucap Bagas sendu. Rani tersenyum simpul. Enggak juga, aku sedang melakukan pengobatan supranatural pada Teddy, ucap Rani santai. Pengobatan? Tapi kamu tidak terlihat sakit. Rani kembali tersenyum, membuat Bagas kian gerah. Aku gak bisa cerita, ucap Rani sembari menunduk. Baiklah, aku paham, tapi Bagas menatap ragu. Rani menggumam. Artinya ia penasaran dengan apa itu tapi. Boleh gak jika suatu saat nanti aku ngajak kamu makan malam? Bagas menelan ludah ketir setelah mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah dan memerlukan sebuah keberanian besar. Namun ada perasaan lega setelahnya. Soal jawaban Rani itu terserah Rani, tapi yang jelas Bagas sangat mengharapkan Rani bersedia. Boleh, ucap Rani tegas. Yes, seru Bagas tidak sadar. Seketika wajahnya bersemu merah. Sejatinya ia hanya ingin berseru di dalam hati. Namun seruan itu keluar tanpa kompromi. Rani tertawa geli, merasa jika mereka kini masih ABG saja. Rani geleng-geleng, Bagas menyengir. Singkat cerita, Teddy menatap lurus. Ada yang serius yang seperti tidak sanggup lagi ia pendam. Ih, kenapa sih? Rani merasa risih ditatap sedemikian rupa. Ran, aku melihat auramu semakin redup,
ucap Teddy serius. Apa itu artinya aku akan segera mati? Ucap Rani santai. Mata Teddy melotot. Jangan asal ngomong kamu, Ran. Tentu aku tidak akan membiarkan kamu mati sia-sia. Dengus Teddy gusar. Rani tersenyum. Jika itu terjadi, biarlah. Mau gimana? Teddy mendesak, bangkit dari sofa dan berjalan mondar-mandir. Sesungguhnya ia bisa saja menikahi Rani saat ini juga untuk melepaskan Rani dari jeratan guna-guna itu. Namun Teddy tidak ingin bersikap egois memaksa, dan juga pernikahan itu tetap akan sia-sia. Ada apa sih, Ted? Tanya Rani. Pusing kepalanya menatap Teddy yang hanya mondar-mandir saja. Duduk sini napa? Seru Rani. Teddy duduk di sebelah Rani dan menatap serius. Aku janji, aku akan melakukan apapun untuk membebaskan dirimu dari guna-guna itu. Ucapnya serius membuat Rani terharu. Sejak ada Teddy yang mengisi mimpinya, sebenarnya gangguan itu sudah berkurang. Namun Rani tidak mengerti arti kecemasan Teddy. Mungkinkah Teddy benar-benar tulus mencintai dirinya? Namun entah mengapa Teddy tidak mengatakan itu semua isi hatinya. Ada apa dengan Teddy? Singkat cerita, malam itu di acara sebuah jamuan pesta seseorang teman yang sedang merayakan kenaikan jabatan. Namun Teddy yang duduk di sebelah Bagas tampak begitu cemas. Dan Bagas terlihat berbinar ketika melihat Rani dan Siska datang. Setelah semua undangan dirasa udah datang, acara pun segera dimulai. Namun ternyata semua itu adalah kejutan bagi Rani. Sebenarnya itu adalah pesta pertunangan Bagas dengan Rani. Rani yang mendapat surprise tanpa termangu, tapi semua serempak berdiri dan membuat yel-yel. Rani, Rani, Rani. Rani tersipu malu. Puncak rasa bahagia bisa dilamar oleh orang yang selama ini ia impikan. Bagas berlutut dan menyodorkan sebuah kotak warna biru di hadapan Rani yang isinya sebuah cincin mungil bermarta berlian. Rani terlihat bingung, tapi semua mendukung. Rani pun segera meraih cincin dalam kotak dan Bagas segera mengenakan di jari Rani. Semua bertepuk tangan, ada juga yang ikut siul-siul bahagia. Namun ada yang terdiam dalam dekapan duka sembilu. Teddy pergi tanpa ada yang tahu. Acara terus berlangsung sampai usai. Dan setelah acara berakhir, Rani baru menyadari bahwa Teddy sudah tidak ada di tempat. Esoknya Rani pergi ke rumah Teddy. Betapa terkejutnya Rani melihat rumah Teddy sangat berantakan. Rani melangkah masuk dan mendapati Teddy tengah berdiri di dekat jendela, masih mengenakan pakaian semalam. Maka Rani tahu jika semalam Teddy tidak tidur. Teddy, sapa Rani ragu. Teddy diam saja, tidak menyaut atau menoleh. Rani mendesak. Teddy menggerakkan tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Tidak kusangka, ternyata rasanya sesakit ini, ucap Teddy pelan. Rani mendekat. Maksudmu? Rani sengaja berdiri di belakang Teddy. Aku pikir jika kalian berdua jadian, aku akan turut bahagia. Ternyata tidak, dan aku tidak bisa sembunyikan perasaan itu, ucap Teddy. Rani segera mengerti. Ted, mengapa? Mengapa bukan kau yang melamarku? Tanya Rani ingin tahu alasannya. Teddy mendesak, masih membelakangi Rani. Andai aku bisa, Ran, ucap Teddy. Kenapa tidak bisa? Jawab Rani. Aku apa? Aku tidak bisa menikah denganmu. Kenapa? Karena kamu tidak mencintaiku, dan aku tahu cintamu hanya pada Bagas dari dulu. Aku sangat bahagia padamu yang tidak pernah berubah dalam mencintai Bagas. Meskipun Bagas tidak pernah tahu selama ini kamu sangat mencintainya. Rani terdiam, dan itulah kenyataannya. Bagas itu sahabatku. Aku tidak ingin meraih kesempatan untuk merebutmu, meski aku bisa dengan cara memaksamu dengan ilmu. Tapi Teddy mendesak, terasa sesak nafasnya. Aku juga tidak akan bisa hidup tanpamu, Ran, dan aku akan selamanya sakit melihatmu dengan Bagas. Rani memeluk erat punggung Teddy. Ted, aku sayang kamu. Selama ini kamu selalu ada di setiap mimpiku. Kamu selalu menjadi penolongku di saat aku merasa terancam. Isak Rani pilu.
Keputusanmu tidak salah dalam memilih Bagas. Dia adalah cinta sejatimu, ucap Teddy sendu. Aku juga milikmu kan? Bahkan sebelum Bagas memiliki diriku, ucap Rani. Perlahan Teddy berbalik dan menatap Rani lurus. Dan semua itu harus berakhir sampai di sini. Itu yang membuat aku begitu sakit. Jika kita lanjutkan, itu akan menjadi sebuah perjalanan asmara terlarang, ucap Teddy serius. Rani mengangguk memeluk kembali dada Teddy erat. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bahagia jika ada yang terluka olehku, ucap Rani dalam isak. Maksudmu? Kita akan tetap bersama. Aku, kamu dan Bagas, ucap Rani nekat. Ia merasa sudah terlanjur terjerumus dalam cinta terlarang. Keputusan ini adalah paling aman buat Teddy dan juga Bagas. Ada ukiran senyuman di bibir Teddy. Senyum bahagia yang langsung dari kalbunya. Kau juga istriku secara batin. Aku sudah menikahi batinmu, ucap Teddy pelan. Rani tidak paham juga tidak peduli. Teddy membalas pelukan Rani, meraih cinta, merasuki jiwa. Rani membiarkan Teddy menyentuhnya karena ia tahu Teddy tidak akan melakukan percintaan secara nyata. Singkat cerita, tiba-tiba Rani pingsan di kantor saat sedang meeting. Tentu saja semua menjadi panik. Orang pertama dihubungi dalam perjalanan menuju rumah sakit adalah Bagas sebagai tunangannya. Bagas terlihat sangat panik dan segera menyusul ke rumah sakit sambil menghubungi Teddy. Karena sepertinya Teddy tahu banyak tentang Rani secara spiritual, Teddy tidak akan kalah cemas. Kalang kabut ia pergi membawa mobilnya mengebut. Sampai di rumah sakit, keduanya datang hampir bebarengan. Di mana? Seru Teddy tidak sabar. Beberapa teman kantor Rani masih sibuk mengurus segala macam aturan rumah sakit, dan mereka berdua segera diantar menuju ruang tempat Rani dirawat. Rani tampak seperti tengah tertidur pulas. Teddy mendesah dan mencoba menembus sukma Rani. Teddy terkejut saat melihat roh Rani tengah terikat di tempat gelap dan dijaga oleh dua sosok bertubuh api. Di alam sana, Rani menjerit dan meminta tolong. Bagas, ikut aku, seru Teddy. Kemana? Bagas celingukan tidak mengerti. Duduk dan pejamkan matamu. Kita tidak punya banyak waktu. Nanti juga kamu akan segera mengerti, tegas Teddy. Bagas hanya menurut, walaupun tidak sepenuhnya paham. Bagas duduk bersila di lantai di hadapan Teddy. Bahkan saat jiwanya belum sepenuhnya siap, Bagas harus sudah tersedot dalam pusaran yang membuat ia mual. Hantaman udara padat yang menyesakkan dadanya membuat ia hampir tidak mampu. Buka matamu, Gas. Kita sudah sampai, seru sebuah suara. Bagas yang saat ini menyadari tidak lagi sedang duduk di lantai rumah sakit, tapi di dalam sebuah lorong pengap. Bagas selingukan dalam suasana gelap. Bagas, aku di sini. Ayo maju. Suara Teddy membuat Bagas tercekat. Iya Ted, aku tidak bisa melihat apa-apa ini, ucap Bagas sembari coba melangkah. Tolong lepaskan aku, jerit sebuah suara. Seketika membuat Bagas tersadar saat mengenali suara itu. Rani, sentak Bagas panik. Tanpa peduli lubang, secepatnya ia melangkah dalam gelapnya lorong, sampai di ujung lorong yang remang-remang berwarna merah. Bagas melihat Teddy berdiri tegak, sepertinya ada yang sedang Teddy intai. Segera Bagas menghampiri Teddy. Teddy, di mana Rani? Tanya Bagas tidak sabar. Teddy tidak menjawab, tapi menunjuk sebuah tempat. Tampak di sana Rani dengan kondisi yang sangat menyedihkan, tengah terikat kedua tangannya. Bajunya robek di sana sini, dan tampak dua sosok seram tengah menggerayangi tubuh Rani. Amarah Bagas seketika memuncak demi melihat itu semua. Keberaniannya timbul secara berlebihan. Teddy hendak mencekal, tapi Bagas keburu melesat. Dalam hal ini, Teddy tahu hanya Bagas yang bisa menolong Rani, bukan dirinya. Karena mereka berdua saling mencintai, dan tanpa babi bu, Bagas menyerang kedua makhluk itu. Entah kekuatan dari mana, Bagas dengan sadis menghajar dua makhluk tersebut. Namun kedua makhluk itu tiba-tiba saja berubah wujud setelah menyentuh tanah merah di dalam lorong tersebut. Satu berubah menjadi Cynthia, yang satu menjadi Diki. Bagas tersikap. Cynthia? Ucap Bagas lirih.
Bukan Bagas, dia bukan Cynthia, seru Teddy. Namun Bagas masih belum menyadari itu. Tiba-tiba makhluk yang menjelma menjadi Cynthia itu menyerangnya dengan kuku yang berubah menjadi panjang dan hitam. 10 ujung kuku yang tajam itu serempak mendesing siap mencapik-capik tubuh Bagas. Namun tiba-tiba Teddy melayang dengan sebuah tendangan. Bagas, cepat bebaskan Rani. Bawa dia pergi menuju lorong di mana kamu tadi masuk, seru Teddy. Bagas masih bingung. Tentu saja sosok Diki tidak tinggal diam. Ia menghalangi langkah Bagas. Dia milikku, tidak mungkin kulepaskan, ucap Diki yang seketika wajahnya berubah hancur. Bagas terkesiap, namun saat melihat Rani sudah kepayahan, keberanian Bagas pun timbul. Seketika ia menyerang Diki yang kini kembali menjadi makhluk seram. Namun Bagas tidak peduli. Sekuat tenaga ia melawan, sampai akhirnya Teddy menangkap tubuh sosok jelmaan Diki yang hancur. Kembali ke alammu, umpat Teddy geram. Saat itu Bagas tidak tahu lagi apa yang terjadi. Segera ia melepaskan tali pengikat Rani dan segera membopong tubuh Rani menuju lorong tempat ia masuk tadi. Bagas tidak tahu lagi bagaimana nasib Teddy. Lalu ia segera pergi dengan Rani yang sudah mengkhawatirkan. Rani, bertahan sayang, kita akan segera menikah, ucap Bagas menguatkan Rani. Tiba-tiba keduanya terperosok dalam lubang yang sangat dalam, melayang tanpa batas sampai keduanya berpelukan erat. Bagas membuka matanya, nafasnya tersengal. Berkali-kali ia mengambil nafas agar dadanya terasa lega. Bagas, sebuah suara membuat Bagas terdongak. Ran, kamu sudah sadar? Rani tersenyum. Bagas segera bangkit dan memeluk Rani erat. Keduanya berpelukan. Namun tiba-tiba Teddy menghilang entah kemana. Tidak ada yang tahu. Cynthia pun meninggal dalam sebuah kecelakaan. Tubuhnya terbakar hangus. Bagas tidak membuang waktu. Ia segera menikah dengan Rani. Saat Rani bertanya tentang Teddy, Bagas hanya tersenyum. Rani tidak mengerti, bahkan tidak bisa lagi menemui Teddy. Namun gangguan itu kini tidak pernah lagi ia alami sejak menikah dengan Bagas. Tapi yang membuat Rani merasa bingung, ia merasa Teddy adalah Bagas dan Bagas adalah Teddy. Meski begitu Rani merasa bahagia hidup bersama laki-laki yang sangat ia cintai. Kebahagiaan itu juga dirasakan oleh sahabatnya Clara juga Siska. Sekarang mereka sering berkumpul bersama anak-anak mereka yang lucu. Anehnya, satu pun tidak ada yang pernah membahas tentang Teddy. Jadi kemanakah Teddy? Apakah Teddy sudah meninggal? Atau Bagas adalah Teddy? Tamat.